Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh soleha. Ketemu lagi dengan Ibu Putri di mata pelajaran informatika. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu subbab dari bab analisis data, yaitu adalah logika if tunggal dan if majemuk. Apa sih itu, Bu? Kita cek di slide berikutnya ya. Oke, sebelum masuk ke materi if tunggal dan if majemuk, kita akan review dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika ada data seperti ini, ya kan, data dari A3 hingga E8. Dari A3 hingga E8. Nah, ini ada tabel yang berisi dari nilai 1, 2, dan 3 dari siswa-siswi. Oke, di sini coba Ibu tanya, untuk data dengan nama Putri Dewi Purnamasari, kira-kira alamat selnya apa ya, Nak? Oke, baik. Untuk data Putri Dewi Purnamasari, alamat selnya adalah B4. Kita lihat kolomnya, dia ada di kolom B, dan barisnya dia ada di baris 4. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kalau untuk data nilai ketiga dari Ranti Trikandita, berapa alamat selnya? Oke, good. Adalah E7. Karena nilai ketiga ini ada di kolom E dan baris ke-7. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk data nilai pertama dari seluruh siswa, berapa alamat range-nya? Kita lihat di sini nilai 1 ada di kolom C. Ya, dimulai dari C4 hingga C8. Jadi, alamat range-nya adalah C4.2, C8. Good. Lalu, untuk nilai kedua berarti D1, bukan D1 ya, tapi D4, di sini ada baris keempat, D4.2, D8. Itu alamat range-nya. Oke, lalu pertemuan sebelumnya juga kita membahas rumus-rumus yang familiar pada Microsoft Excel. Yaitu rumus apa aja, Nak? Oke, good. Rumus min, max, average, dan rumus sum. Nah, kira-kira untuk menentukan nilai rata-rata dari Putri Dewi Purnamasari, kira-kira kita apa nih rumusnya nih? Oke, benar. Tinggal ditulis aja ya di kolom chat. Benar nih, ada yang sama dengan average buka kurung C4.2 E4. Good. Satu soal lagi ya. Kira-kira untuk menentukan berapa nilai rata-rata dari nilai ketiga seluruh siswa. Bagaimana rumusnya, Nak? Oke, sama dengan, nah benar nih, ada yang benar. Sama dengan average buka kurung E4.2 E8. Oke, good. Nah, teman-teman sudah familiar ya dengan materi-materi dasar di pertemuan sebelumnya. So, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu logika if. If itu bahasa Indonesianya apa, ayo? Ya, jika. Nah, ketika ada kata jika, berarti ada beberapa kondisi. Jika A,
jika B, jika C, jika D gitu ya nak ya. Nah, kita lihat contohnya. Misal di COVID-19, misal ada seseorang yang melakukan tes, baik itu antigen atau PCR dari COVID-19. Nah, dia akan muncul dua kondisi, ya kan? Bisa orang tersebut positif atau orang tersebut negatif. Benar kan? Nah, dari situ, dari kondisi itu, maka akan muncul aksinya. Ketika COVID ini positif ternyata hasil tesnya, maka aksinya apa? Orang tersebut harus isolasi mandiri atau isolasi, pokoknya dia harus isolasi gitu ya, selama 14 hari. Nah, terus ketika hasil tesnya negatif, maka dia bisa beraktivitas seperti normal, seperti biasanya. Tuh. Jadi di sini pada contoh ini ada dua kondisi, positif dan negatif. Pun ada dua aksi, yaitu harus isolasi mandiri ataupun bisa beraktivitas kembali. Nah, dari contoh tersebut, beginilah tabelnya kira-kira. Jadi ada kondisi positifnya, ada kondisi pertama yaitu positif. Aksi pertama adalah melakukan isolasi mandiri. Kondisi kedua negatif, aksi kedua melakukan aktivitas normal. Seperti itu. Jika keadaan yang tadi itu kita buatkan tabelnya. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus if. Oke. Seperti pertemuan sebelumnya, pasti untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, ataupun penjumlahan, itu kan pasti ada rumusnya dong ya. Masih ingatkah teman-teman? Diawali dengan apa nak? Oke, baik. Diawali dengan sama dengan, jangan sampai lupa ya. Jadi, kalau untuk rumus if bagaimana Bu? Oh, rumus if itu sama dengan if buka kurung. Nah, di situ ada 3 variabel nah yang harus kita inputkan. Ada variabel A, B, dan C. Lalu tutup kurung. Nah, kira-kira A, B, dan C-nya itu apa? Bisa lihat di bawahnya sama dengan if buka kurung kondisi 1. Jadi kita mengecek sebuah kondisi nih. Kita namakan kondisi 1. Lalu B-nya apa? B-nya adalah aksi jika kondisi 1 tersebut benar. Lalu C-nya itu apa? Aksi jika kondisi 1 tersebut salah. Nah, jadi kita mengecek sebuah kondisi, nanti akan ada 2 aksi. Ya. Aksi jika kondisi tersebut benar dan aksi jika kondisi tersebut salah. Gitu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan dituliskan di kolom komentar ya jika kalian mau bertanya, atau di kolom chat boleh, biar Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Misal di kondisi yang tadi nih, ada kondisi positif dan negatif. Aksinya juga ada melakukan isolasi mandiri dan melakukan aktivitas normal. Di sini kita harus menentukan nih, kira-kira kondisi yang mau kita cek yang mana. Ya, karena tadi kan ada satu kondisi, lalu ada aksi jika kondisi tersebut benar, yaitu B, dan aksi jika kondisi tersebut salah, yaitu C. Nah, contohnya di sini kita mau cek apakah dia positif gitu ya. Jika iya, maka B-nya adalah melakukan isolasi mandiri. Dan jika salah, maka C-nya adalah melakukan aktivitas normal. Gitu ya. Itu logika berpikirnya seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita mau cek kondisinya mulai dari yang Oke, bisa dilihat di sini
Jika kondisinya itu adalah negatif, ya, A-nya adalah apakah si data tersebut negatif. Jika iya, maka B-nya adalah melakukan aktivitas normal dan C-nya adalah melakukan isolasi mandiri. Jadi dibalik itu kita harus tahu mana sih aksi jika kondisi itu benar. Gitu. Harus saling terkait gitu ya. Nah, baru nanti kondisi jika salah gitu. Oke. Berikut. Nah, ini dia contohnya. Oke ya. Terlihat ya anak-anak, terlihat jelas. Jadi di data A1 sampai B3 itu adalah apa namanya ya? Itu adalah data kondisi dan data aksi yang kita punya. Sedangkan untuk A5 sampai C9 itu adalah tabel yang ingin kita cari. Oke? Nah, di sini kita mau lihat apa sih rekomendasi bagi si A dengan hasil swab test positif. Gitu ya. Kita mau cari menggunakan rumus if. Nah, rekomendasinya apa nih? Sama dengan lihat if itu ada 3 inputan ya. Sama dengan if buka kurung A, B, C. Ingat ada 3. A-nya kondisi 1, B-nya jika kondisi benar, C jika kondisi salah. Oke, berarti kita lihat ya. Sama dengan if buka kurung apa? B-nya kan? B6 sama dengan A2. Kita cek nih kondisi positif. Terus titik koma, aksi jika kondisi benar berarti B2. Oke. Terus titik 2, aksi jika kondisi salah berarti B3. Tutup kurung. Enter. Nah, muncul deh tuh rekomendasinya. Seperti itu ya, Nak. Lalu, untuk si B, kita cek lagi ya. Sama dengan if buka kurung B7 sama dengan A2 titik koma B2 titik koma B3 tutup kurung. Oke, begitu seterusnya hingga si D ya, sama dengan buka kurung B9 titik koma B9 sama dengan A2 titik koma B2 titik koma B3. Oke, karena kita pakai kondisinya itu adalah positif. Kondisi yang kita cek adalah kondisi positif. Apakah positif nggak sih? Jika iya, melakukan isolasi mandiri. Jika tidak, melakukan aktivitas normal. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman paham tentang rumus if? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat ya, Nak. Oke, ada pertanyaan dari Aditya. Bagaimana jika mau diceknya dengan kondisi negatif, Bu? Oh, bisa nggak ya? Oke, bisa nggak nih teman-teman? Kira-kira dari untuk kasus ini, untuk case tadi ini, kira-kira ketika kondisinya yang mau dicek adalah negatif, berarti A3 ya. Nah, bisa nggak tuh kira-kira? Bisa ya, coba ya. Untuk si A dengan hasil swab test positif, kita mau cari rekomendasinya menggunakan if dengan kondisi satunya kita anggap si A3. Oke, berarti gimana Adit? Sama dengan if buka kurung B6 sama dengan A3 titik koma B, ya benar, B3 titik koma B2 tutup kurung.
enter. Nah, itu akan sama hasilnya. Karena apa? Kita tetap memilih, inputan yang kita masukkan ke dalam Excel ini sesuai gitu. Jadi ketika tadi yang contoh ibu pertama, kondisi satunya adalah positif, berarti yang benarnya adalah aksi 1. Salahnya adalah aksi 2. Tapi ketika kita pilih kondisi pertamanya negatif, ya kan? Berarti jika benarnya apa? Melakukan aktivitas normal. Jika salah, melakukan isolasi mandiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, gimana Aditya? Kira-kira sudah paham? Oke, good. Nah, sekarang kalian coba. Nah, ini ada soal lembar kerja juga yang bisa kalian selesaikan dengan master datanya itu adalah A1 hingga C3. Kita lihat ya. Kondisi pertamanya adalah nilai lebih besar daripada 80, maka aksinya adalah tuntas. Lalu kondisi kedua adalah jika nilainya kurang dari 80, maka dia akan remedial. Seperti itu. Itu adalah master datanya. Nah, data yang harus kita selesaikan ada di alamat sel A5 hingga D8. Di situ kita diminta untuk menentukan rumus yang dapat menentukan si X, Y, dan Z tuntas atau remedial. Itu. Jadi kalian bisa menggunakan rumus if ya untuk melihat apakah dia tuntas atau remedial. Nah, untuk mengerjakan ini ya, kalian bisa mencari referensi atau literasi yang lain bisa dicari di internet bagaimana penggunaan rumus if gitu. Dan ibu juga sudah menyiapkan di Schoology juga ada sumber bacaan lain yang bisa kalian lihat. Nah, ini di Schoology-nya, di pertemuan kita kali ini, kalian bisa absen ya di absen Zoom ini di Schoology ya. Nomor absen, nama, saya siap belajar analisis data via Zoom. Lalu di situ juga sudah ibu upload slide dari logika if tunggal dan if majemuk ini. Lalu lembar kerjanya, lembar kerja yang tadi itu dapat kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, lembar kerja kelompoknya sudah ibu upload di Schoology. Oke. Dan yang tadi ibu bilang bahwa bahan literasi lainnya, rumus if, bisa kalian lihat di link yang ibu sudah upload di situ. Atau sumber-sumber bacaan lain boleh. Nah, nanti ketika sudah selesai, bisa dikumpulkan di kantong tugasnya di hasil diskusi kelompok. Begitu ya, Nak ya. Ibu memberikan waktu 20 menit untuk kalian bisa berdiskusi, untuk bisa bertukar pendapat, lalu mengerjakan bersama, mendiskusikan bagaimana penyelesaian soal-soal menggunakan rumus if tersebut. Oke, ibu akan mengumpulkan kalian menggunakan breakout room masing-masing kelompok. Jadi silakan diskusi kelompok ya. Ibu berikan waktu 20 menit. Oke. Ya, 20 menit kemudian. Nah, oke. Masing-masing kalian sudah berdiskusi dan mengumpulkan informasi terkait rumus if, lalu mengerjakan soal-soalnya, ya kan?
lalu kalian juga sudah mengolah bagaimana pengolahan data menggunakan rumus if. Oke. Untuk si X, kira-kira apakah tuntas atau remedial? Silakan kelompok 1, 2, dan 3 untuk memperlihatkan jawabannya. Oke, kelompok 1, 2, dan 3. Benar ya, bahwa nilai si X adalah tuntas. Nah, bagaimana rumusnya? Nanti kita coba bahas. Oke. Untuk si Y. Untuk Y, silakan kelompok 4, 5, dan 6 menunjukkan jawabannya. Apakah dia tuntas atau remedial? Oke, betul. Jadi, untuk nilai si Y, dia adalah remedial. Oke, untuk si Z, kira-kira tuntas atau remedial? Kelompok 7, 8, dan 9. Oke, betul. Dia remedial ya, Nak ya, karena nilainya di bawah 80. Oke, kita akan bahas bagaimana rumusnya. Ya, silakan tulis di chat untuk kelompok 1, 2, dan 3. Bagaimana rumus untuk menentukan si X itu tuntas atau remedial. Kalau untuk kelompok 4, 5, dan 6, silakan tulis di chatnya apa rumus untuk menentukan si Y itu tuntas atau remedial. Pun dengan kelompok 7, 8, dan 9. Silakan tuliskan di chat apakah Z itu tuntas atau remedial. Ya, oke, bagus, good. Ya, jawabannya benar semua ya. Hebat, alhamdulillah. Oke, kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana menentukan rumus if? Atau menurut kalian rumus if itu digunakan ketika apa? Silakan disimpulkan. Mungkin ada yang mau speak up? Yes, speak up. Aditya mungkin? Atau siapa? Keke? Atau Tia? Atau Esi? Boleh di chat atau mau langsung ngomong, boleh. Oke, jadi logika if ini dapat digunakan untuk mengecek atau mengecek lah ya, untuk mengecek sebuah kondisi. Nah, dari kondisi tersebut akan menghasilkan output jika kondisi tersebut terpenuhi, atau output yang lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Yang tadi ya, benar atau salah tersebut. Nah, dengan kata lain, fungsi if dapat digunakan untuk memilih output berdasarkan kondisi mana yang terpenuhi. Itu ya. Jadi ketika ada dua kejadian atau dua kondisi, itu bisa digunakan rumus if tersebut. Gitu. Nah, nanti pembahasan selanjutnya itu akan membahas rumus if majemuk. Rumus if majemuk itu, kalau if tunggal dia ada dua kondisi ya yang terjadi. Tapi kalau if majemuk tuh lebih dari dua kondisi, bisa 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi, dan seterusnya. Jadi if-nya tuh akan banyak, kita menggunakan banyak if gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kira-kira seperti itu. Silakan disimak nanti materi di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.